لجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات منهم أبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حمد الكامل، الأستاذ محمد رضا بن عبد الله الصقاف، وسيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب أبو بكر بن عبد الله الطاس، وأبويا الحبيب عبد الله بن محمد بن هارون، وصاحب الكتاب الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي، والإمام النووي، والإمام الجرداني الدمياطي، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه سلفنا الصالحون، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين يا اكرم الاكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغننا علينا بصفاء المعرفه وهب لنا تصحيح المعامله فيما بيننا وبينك على السنه، وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا اليك بعواف الدارين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوه لا تسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم ورفاله والاستفاده والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعوه الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang maksiat perut. Maksiat perut ini segala apa saja yang kaitannya yang haram, ya, diantaranya makan riba, minuman yang beralkohol, makan hartanya anak yatim, dan segala apa saja yang diharamkan oleh Allah dari makanan dan minuman. Apa saja makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah itu masuk bagian dari maksiat perut. Lebih khusus lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang memakan riba dan orang yang menolong orang makan riba. Jadi bukan hanya yang berkontak langsung saja, artinya yang pemakan riba saja, yang membantu pun kena laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang minum minuman alkohol dan orang yang membantu orang tersebut supaya dia minum minuman alkohol. Di antaranya si penjual alkohol tadi, minuman yang beralkohol tadi. Selanjutnya ma'asil lisan, ila an qala ma'asil lisan. Dan setelah yang perlu dijaga, itu perlu diprioritaskan itu hati. Nah, hati perlu dijaga. Selanjutnya setelah kita bisa menjaga hati kita menjaga perut kita. Setelah kita mulai bisa menjaga perut kita menjaga lisan. Karena dari lisan ini bakal muncul yang namanya sumber maksiat. Kayak di sini disebutkan wa ma'asil lisani katsiratun aidha. Maksiat lisan itu banyak juga. Makanya waqad adda hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu fi kitabih Al-Ihya minha 20 maksiyah. Dari lisan saja itu bisa muncul 20 maksiat.
Hanya dari lisan saja ada 20 maksiat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, wal lisanu saghirun jirmun, bentuknya kecil, bentuknya kecil, azimu ta'atuhu, azimu ta'atuhu atau azimu ta'atihi wa jurmihi. Jadi yang namanya lisan ini walaupun bentuknya mini, mungil, kecil, tapi bisa menimbulkan ketaatan yang besar, ibadah yang hebat, pahala yang banyak. Jadi dari lisan saja bisa pahala banyak. Begitu juga sebaliknya, dosanya juga bisa jadi banyak besar. Kenapa pahalanya besar, ketaatan yang begitu dahsyat? إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان. Buktinya seorang muslim itu membedakan dia kafir dan muslim itu dengan lisan. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, muslim dari mana? Dari lisan. Jadi ketaatannya hebat sekali. Begitu juga kalau seandainya dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat yang bisa mengeluarkan dia dari Islam juga lewat lisan. Jadi ketaatannya hebat, kemaksiatannya juga hebat. Wa huma ghayatut tha'ah wal nisyan. Jadi yang namanya lisan tadi itu sumber dari taat atau kemaksiatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan kita nasihat Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi ada dua pilihan untuk lisannya tadi. Kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, ucapannya baik atau diam. Kalau tidak keluar dari mulutnya yang baik, atau kalau tidak sanggup, diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Makanya dalam hadis yang lain, man samata naja, barang siapa yang diam selamat. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat namanya Abi Umamah, qultu ya Rasulullah man najah, bagaimana caranya selamat, apa resepnya supaya selamat? Sahabat Abi Umamah ini bertanya kepada Rasulullah, qala amsik alaika lisanak, jaga lisanmu, kata Rasulullah, wal yas'aka baituka, jadikan rumahmu itu luas, bukan sempit. Artinya dia jarang keluar rumah. Ya karena dia kenapa jarang keluar rumah? Rumah saya luas, bahasanya nyaman maksudnya. Jangan sering jangan sering keluar karena nanti mata, pandangan dan segala macam. Wa baki ala khati'atika, jangan lupa nangis, banyak dosa, maksiat, itu tadi itu. Tangisin maksiatmu tadi. Jadi kalau pengen selamat, lisanmu kau jaga, jangan sering keluar rumah, dan tangisi apa yang telah kau perbuat dari kesalahanmu. Itu kata Nabi, supaya engkau selamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin, Nabi ngomong kepada Mu'adz, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kau nggak tahu wahai Mu'adz, kata Rasulullah SAW, paling banyaknya orang itu, manusia itu masuk neraka itu. Kenapa mereka bisa dijebloskan kepada api neraka, masuk neraka? Kecuali karena mereka memanen dari lisan-lisannya mereka.
Di orang banyak masuk neraka itu gara-gara lisannya. Makanya tadi kata Imam Al-Ghazali, bentuknya kecil, tapi dosanya besar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah di dalam riwayat yang lain, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati, tidaklah dia berbicara dengan satu kalimat min sukhtillah, kalimatnya tadi membuat Allah murka, la yulqi laha balan, dan dia anggap itu biasa saja, enteng katanya. Ini biasa saja, sudah terbiasa. Makanya kita ini kalau lisan kita sudah terbiasa mengucapkan yang enggak pantas, yang enggak baik, ini tadi yang ditakutkan tadi. Padahal maksiat kita enggak anggap maksiat. Ini yang dosa yang besar sekali. Dari ngomongin orang, ribahin orang, segala macam itu. Kenapa kok lisan kita gampang seperti itu? Nah tadi, karena nganggap itu bukan maksiat, padahal itu maksiat. Karena apa? Karena keseringannya. Nah, itu paling bahaya. Penyakit yang seperti itu susah untuk diobati. Jadi orang ngomong satu kalimat saja yang bisa menyebabkan Allah marah, dan dia anggap itu biasa-biasa. Dah anggap dia penting itu. Astagfirullahaladzim, tadi ngomong apa tadi? Dia anggap enteng, hanya ngomongin orang, tadi ribahin orang, tadi nyaci orang, enteng tadi. Ucapannya tadi nyakitin nanti orang, anggap enteng saja. Yahwi biha fi jahannam, maka dia akan terjungkal nanti di jahannam. Maka nasihatnya Imam Asy-Syafi'i, wa qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu idza arada al-kalama, kalau pengen ngomong, andai kalau kita pengen ngomong, fa'alaihi an yufakkira qabla kalami, dipikirkan dulu sebelum ngomong. Ngomong nih kita nih, pikirin dulu nih. Sebelum kita ngomong pikir. Fa in maharatil maslahat, kalau ada maslahatnya, ketika kita ngomong tadi ada maslahatnya, tekanlah ngomong. Karena ngucapnya tadi ada maslahat. Wa in syakka, kalau ragu, ini bukan yakin, ragu. Ragu. Ini ada maslahat atau tidak? Bukannya sebaliknya. Bukan sama sekali tidak ada maslahatnya, tidak ada mudarat. Ini ragu nih. Kalau saya ngomong nih bakal maslahat atau tidak? Ragu dia. Lam yatakallam, tidak ngomong. Dia tahan. Lisannya tadi dia tahan hatta tadhhara, sampai jelas bahwasanya yang dia pikirkan tadi, ucapan yang bakal dia sampaikan tadi jelas ini ada masalah, baru dia ngomong. Saking segitunya. Makanya sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar itu tidak pernah lepas itu mulutnya tadi dimasukkan batu. Dimasukkan batu, jangan sampai ngomong hal-hal yang tidak penting, dimasukkan batu. Kecuali dia cabut batunya kalau seandainya pembicaraannya tidak masalahnya. Karena memang dari lisan ini macam-macam bakal, makanya tadi sampai ada 20 maksiat. Kita kira dari lisan itu cuma ghibah saja. Kita mengiranya cuma ghibah aja, rupanya banyak. Dari ghibah rentet. Jaga lisan. Jaga lisan. Hati lisan. Kalau kita sudah dulu suka ngomongin orang, sudah gigit aja dah bibir. Gigit aja bibir. Sakit kan? Gigit aja bibir. Jangan sampai ngomong. Tahan. Biar ngerasain sakit. Ini biar bibir saya berdarah nantinya, daripada nanti saya berdarah-darah nanti di api neraka nanti. Nah itu ya masalah lisan. Di antaranya dari 20 tadi, di antaranya mithlul ghibah. Makanya ini ghibah, menggunjing orang. Nah, menggunjing orangnya apa? Dikatakan ghibahnya apa? Kita harus tahu definisi. Jangan aku ini tidak ghibah, aku ini ngomong fakta nih. Kita harus tahu dulu apa itu ghibah.
Wahya dzikruka akhakal muslim. Engkau menceritakan tentang saudaramu yang muslim. Menceritakan tentang saudaramu yang muslim bima yakrahu, ucapan pembicaraan yang tidak ia sukai. Kalau seandainya saudaramu muslim tadi tahu yang kau ceritakan, dia tidak suka, tersinggung, sakit hati dia, marah dia. Wa in kunta sadiqa, walaupun kau itu jujur, benar ceritanya, benar, tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Tapi kalau seandainya saudaramu yang muslim tadi tahu, dia tidak senang, itulah ghibah. Berapa banyak kita yang tanpa kita sadar, kadang sadar, kadang pengen masih, pengen. Karena kata si iblis nih, madu kualitas premium. Ketika ghibah betul manis gitu. Ya. Jadi ghibah itu ngomongin jujur, tapi jujurnya tadi tidak disukai sama saudaranya yang muslim tadi. Ceritanya benar, ada di ngomong benar nih, benar. Tapi kalau seandainya saudaramu tadi tersinggung, marah, itulah ghibah. Padahal sering kita dengar katanya ghibah itu termasuk maksiat besar, sama saja menghancurkan Ka'bah, dan tetap saja. Tetap saja kita ngomongin tadi. Kenapa? Merasa diri kita ini bersih, merasa kayak ibadah kita ini sudah banyak, merasa diri kita ini orang baik. Jadi ngomongin orang terus, si fulan, diomongin terus. Dah habis ceritanya, diulang lagi, flashback lagi, bersambung macam ikan dan cinta. Ghibahnya bersambung. Episode pertama, ghibah tentang ini. Episode kedua, terus. Enak, ghibah itu enak. Jangan dikira ada enak. Makanya wahia afatun 'azimatun min afatil lisan. Bahaya yang begitu sangat besar. Sawa'an dzakartahu bilafdzik, kau mengucapkannya tadi, menceritakannya tadi dengan mulutmu, au fi kitabik, atau dengan tulisanmu. Kalau sekarang WA, ya, Facebook, lagi macam-macam sekarang ini. Au ramazta au asyarta, ngomong dah, tulisan dah, tapi mata dikasih isyarat yang tidak enak. Itu biasanya. Jadi kalau tahu dia marah dia. Ini apa deh? Ghibah. Ya, jangan gampang-gampang ghibah. Au ramazta au asyarta ilaihi bi'ainik. Au biadik. Au ra'sik, kepala, mulut. Itu semuanya ghibah. Baik mulut, tulisan, isyarat, mata, tangan, kepala. Wadhabituhu, patokannya kullu ma afhamta bihi ghaira. Setiap apa saja yang engkau memberikan kefahaman kepada orang lain, nuqsana muslim, kekurangannya seorang muslim. Itu ya. Fahuwa ghibatun muharramatun. Itulah ghibah yang diharamkan. Banyak-banyak dikit, banyak-banyak istighfar. Ya. Banyak-banyak apa namanya tuh? Merenung, tafakkur. Qala Allah Ta'ala wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ghibah. Jangan ghibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Emang mau, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, emang mau kalian itu makan daging saudaramu yang sudah bangke, yang sudah busuk, sudah busuk? Mestinya kalian itu jijik. Wattaqullah
Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha memberi taubat, maha penyayang. Ya kalau kita banyak dosa, kita akui memang banyak dosa. Ya sudah minta ampun, taubat. Makanya di zamannya Rasulullah ada dua perempuan. Dan tiba-tiba Rasulullah datang, keluarkan dari mulutmu, keluar. Keluar tuh daging busuk. Bingung si perempuan kedua tadi ya. Kok bisa keluar itu? Tadi ngomongin apa kalian? Kalian sudah ngomongin apa? Karena memang umumnya yang seperti ini banyaknya perempuan. Tapi laki-laki juga sama. Kadang laki-laki kayak perempuan juga. Apa namanya? Lisannya tadi kecepatannya sudah berkilo-kilo. Kalau ngomongin orang lancar betul. Ya lancar betul deh. Seakan-akan dirinya itu suci. Tidak ada aibnya sama sekali. Padahal kalau ditampakkan, dibukakan hijab, malu dia, tidak bakal lagi berani dia keluar rumah. Kalau kita tahu diri kita ini, dan Allah nampakkan aib kita ini, dibukakan di halayak ramai, tidak berani lagi kita keluar rumah. Malu sudah aib kita. Sebelumnya ngomongin orang terus. Rupanya Allah pengen tampakkan. Nah sekarang bukakan. Hijab nih aib kau tahu. Biar orang tahu sama. Kau merasa diri kau suci, hebat dan segala macam. Sudah. Kalau bisa dia ke gunung, nggak berani lagi ketemu orang, malu. Aibnya sudah tahu kita. Orang sudah tahu semua. Bobroknya tadi, busuknya tahu semua. Sudah malu. Hati-hati. Makanya kita ini bersyukur. Jangan sampai kita ini buka aib kita. Hanya Allah pun murka kalau orang yang suka pamer aibnya. Aku ini, maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini. Allah sudah tutup aibnya. Tidak ada yang tahu. Dia sendiri yang buka. Allah murka sekali. Fasyabbaha Allah Ta'ala al-mughtab al-zalim, orang yang ghibah yang zalim tadi, bi'akil lahmi akhihi muslim maitan, seperti orang yang makan daging saudaranya yang muslim yang bangkai. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atadruna mal ghibah? Tahu enggak kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dzikruka akhaka bima yakrah. Tadi yang telah kita sebutkan, menyebutkan cerita saudaranya yang dia tidak sukai. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya yang aku ceritakan itu memang nyata ya Rasulullah, memang betul kejadian seperti itu ya Rasulullah. Kalau in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Kalau emang ceritanya nyata, betul, tapi saudaramu tidak suka dengar ceritamu tadi walaupun betul tadi, itulah ghibah. Itulah ghibah. Wa in lam yakun fihi ma taqul. Kalau seandainya bukan, jadi salah info rupanya, dengerin langsung disebar. Dengerin langsung disebar. Dengerin langsung disebar. Padahal belum dengar langsung dari orangnya tadi langsung. Karena memang benci tadi. Karena memang tidak suka tadi, pengen nunggu terpleset. Nunggu terpleset, sudah langsung. Ini kartu as, langsung disebar. Faqad bahadtahu. Ini namanya kau sudah berdusta. Dusta itu lebih dahsyat. Kalau seandainya saja ghibah itu sampai dosanya menghancurkan Ka'bah, disebutkan dalam riwayat katanya berzina di depan Ka'bah orang tuanya sendiri, ibunya sendiri. Sering kita dengar itu, tapi mulut itu masih saja. Padahal kalau dulu tapi ketika ini lagi datangnya setannya tadi, mulai itu dosa ghibah, apalagi berdusta, apalagi ceritanya tidak benar. Belum tahu langsung pokoknya karena ini orang yang tidak aku sukai. Langsung disebarkan. Rupanya ceritanya tidak benar. Wa 'ani sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Safiyyah kada wa kada.
Ini biasa yang seperti ini. Ya. Jadi Rasulullah nasihatin Sayyidah Aisyah. Kenapa? Sayyidah Aisyah pernah ngomongin sesuatu tentang Sofiyah. Terus cukup. Sudah jangan ngomongin Sofiyah. Hasbuka min Sofiyah, kata istrinya Rasul. Karena biasa cemburu. Cemburu itu biasa. Nah, jadi pengen mencari perhatian lebih. Kita ini kadang cari perhatian lebih kepada orang yang kita sukai, pengen cari perhatian lebih. Cuman kadang caranya salah. Ini tidak bagus. Caranya malah riba. Qala ba'dur wa ta'nya qasira. Ngomongin tentang apa, bahwasanya Sofia itu tubuhnya lebih kecil daripada Aisyah. Ngomongin laqad qulti kalimatan. Aisyah, kau sudah ngomong apa? Satu kalimat, lau muzijat bima'il ba'ri lamazajathu, katanya. Jadi kalau seandainya ucapanmu tadi dicelupkan ke dalam laut itu langsung berubah jadi bau busuk. Ini satu kalimat tadi kalau dimasukkan ke dalam laut, jadi laut itu langsung berubah busuk. Ay khalatathu mukhalatatan yataghayyar biha ta'muhu aw rihu li shiddati nathiha wa qadha. Karena saking baunya kalimat tersebut. Jadi lautan luas bisa jadi bau gara-gara satu kalimat itu. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها. Peringatan yang sangat kuat, sangat dahsyat dari yang namanya ghibah. Wa ma a'lamu syai'an min al-ahadits yablughu fi dhammi laha hadzal mablagh. Kata Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadis tadi tentang Sayyidah Aisyah yang membicarakan Sayyidah Sofiyah tadi. Ini hadisnya nilai derajatnya sangat-sangat kuat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi, tatkala aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Mi'raj, berarti dari Masjidil Aqsa ke langit. Marartu biqaumin, aku melewati sekelompok komunitas, grup kaum. Lahum adfarun min nuhas, kukunya mereka itu dari tembaga. Kukunya dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka ini dari dengan kukunya tadi yang dari tembaga tadi mencakar wajahnya mereka dan dadanya mereka. Faqultu man haula ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas. Mereka inilah yang suka makan dagingnya manusia. Wa yaqa'una fi a'radihim, ngurusin kehormatan manusia tadi, jelek-jelekan, merendahkan. Nanti di akhirat dapat azabnya seperti itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min arbal riba al-istitalatu fi 'irdil muslim bighairi haqqin. Lebih dahsyat dari riba. Lebih dahsyat dari riba itu ngomongin kehormatannya muslim tanpa kebenaran. Belum benar nih diomongin jeleknya. Itu lebih dahsyat, besar dosanya dari riba. Wa minal ghibati al-muharramah, dan di antara ghibah yang diharamkan al-muhakah. Apa ini muhakah? Bi an yamshiya muta'arijan aw mutaqti'an aw ala ghairi dzalika min al-hay'at muridan hikayat hay'ati man yatanaqqasuhu bidzalik. Ini jalan gaya saudaranya tadi untuk menghina. Gaya yang ini. Ngomongin siapa? Ngomongin si fulan. Dia menceritakan si fulan dengan gaya-gayanya. Itulah yang namanya muhakah. Misalnya kakinya pincang, di jalan kayak gitu. Ceritakan apa si fulan. Itulah termasuk ghibah. Fa kullu dzalika haramun bila khilaf.
sepakat. Nggak ada khilaf nih kalau masalah ghibah ini, nggak ada. Oh ini ada pendapat ngomong makruh, nggak ada. Kalau masalah ghibah nggak ada khilaf antar ulama, sepakat sudah. Masa masalah sepakat ini masih kita mau lakukan juga, padahal udah sepakat ini. Berbeda dengan yang lain nanti. Oh ini dah ini makruh ini kata ulama nih. Berdalil-dalil macam-macam, dicarilah dalil-dalil tadi. Tapi ini nih ghibah nih. Ghibah ini tidak ada satupun yang ngomong ghibah ini hukumnya boleh. Oh, enggak hukumnya makruh sih makruh. Tidak bagus, tapi tidak dosa. Ada dosa. Semua ulama sepakat bahwasanya ghibah ini adalah hukumnya haram. Ya mudah-mudahan kita selalu diberikan rim oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta doa. Jangan lupa minta doa supaya mulut ini dirim. Makanya kalau seandainya susah ngerim, jangan sering-sering kumpul. Kalau seandainya susah ngerim, mulut ini susah ngerim, tidak usah kumpul. Kalau ngumpul pasti ghibah. Kita ini tahu diri kita nih. Kita ini tahu ketika kalau seandainya berinteraksi dengan orang, ngumpul sama orang pasti ghibah. Sekedarnya saja. Kalau seandainya bisa, misalnya sekedarnya. Pulang sudah. Kenapa? Karena kalau duduk pasti ada topiknya. Ikatan cinta episode ke-17. Ghibahin si fulan. Sudah lebih baik di rumah selamat. Kadang di rumah pun kadang tidak selamat tadi. HP lah, macam-macam lah. Orang rumah lah ngajak ghibah. Nah, kita tidak sadar. Kadang orang rumah pun ngajak ghibah. Hati-hati. Makanya tuh apa namanya ghibah itu penyakitnya itu bukan hanya di luar, bahkan di dalam rumah. Bahkan di dalam rumah. Jadi masing-masing tahu diri lah. Masing-masing tahu diri dan dia bisa menjaga lisan. Wallahu a'lam bishawab.